Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di program PJJ Mapel Matematika ya. Alhamdulillah nggak kerasa udah sebulan lebih kita ada di program ini. Kita masuk untuk pelajaran hari ini, pelajaran daring online hari ini adalah bab 2. Yaitu bab 2 relasi dan fungsi. Ya. Materi ini udah Anda peroleh di bangku sekolah SMP itu sekitar kelas 8 ya. Di kelas 8 Anda sebenarnya udah belajar ini ya. Jadi tentang relasi dan fungsi. Anda mungkin sering dengar kalimat saya banyak relasi, saya ada relasi. Jadi relasi itu apa sih? Relasi adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain. Nah, karena relasi biasanya orang nggak cuma punya satu hubungan ya, tapi biasanya 2, 3 ya, intinya lebih dari satu. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Relasi. Pengertian relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Pada relasi dari himpunan A ke B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, B, A, B, C. Anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi yaitu faktor dari. Ya. Contohnya seperti itu. Cara menyatakan relasi. Ya, yang pertama adalah diagram panah. Ya, dari yang ini, himpunan A, 1, 2, 3, terus himpunan B, yaitu ABC, ya. Itu misalnya A dia mempunyai hubungan relasi dengan satu mempunyai hubungan relasi dengan A, terus yang satu juga mempunyai hubungan relasi dengan B, ya. Jadi Anda perhatikan tampil di sini diagram panahnya bahwa satu angka pada angka 1 dia mempunyai 2 relasi A dan B. Yang nomor 2 cuma satu relasi yaitu B, dan yang nomor 3 itu dia mempunyai 2 relasi yaitu B dan C, ya. Bisa juga hubungan ini digambarkan dengan diagram Cartesius ya. Diagram Cartesius seperti ini, sumbu Y, sumbu X. 1 dia punya hubungan ke A dan ke B. 2 dia cuma punya hubungan dengan B, dan 3 B dan C ya. Itu. Terus himpunan pasangan berurutan. Yang ini kita pasangan berurutan jadi dikelompokkan saja. 1A, 1B artinya angka 1 mempunyai hubungan dengan huruf A, angka 1 dengan B ya. Oke. Fungsi, tadi ada relasi, ada fungsi. Apa itu fungsi? Ya, fungsi pemetaan nama lainnya atau korespondensi satu-satu ya. Jadi fungsi. Kita sering berbicara kayak Patri, fungsinya sebagai apa di SMK Pakusarakan sebagai guru. Berarti Patri bisa disebut fungsi. Patri tanda panah guru. Ya. Tapi ternyata Patri ada kewajiban lain yaitu wali kelas dan pembina eskul BTQ. Maka nggak disebut fungsi. Kenapa? Karena bisa berhubungan. Jadi ada nama Patri, dia terhubung dengan guru, wali kelas, dan eskul BTQ. Tapi kalau fungsi ini enggak. Ini misalnya himpunan A, ini himpunan B. Jadi ini dipasangkan pas satu-satu ya. Nih, contoh bukan pemetaan atau fungsi. Ini yang kelompok sini itu ternyata ada bercabang ya. Tidak semua anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota B. Jadi sekali lagi dari diagram ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang disebut fungsi adalah di mana daerah sebelah kiri itu dihubungkan tepat satu aja. Tepat satu aja di daerah himpunan sebelah kanannya. Tapi kalau udah bercabang dia disebut bukan fungsi tapi relasi ya. Itu bisa ya dipahami ya. Jadi seperti itu pengertian relasi, dia mempunyai hubungan lebih dari satu. Kalau fungsi dia harus satu berhubungan. Oke, nah sekarang istilah-istilahnya pada himpunan-himpunan yang ada di relasi dan fungsi. Yang sebelah kiri atau kita sebut himpunan A disebut domain, daerah asal. Ini namanya daerah asal. Kodomain sebelah kanan ini adalah daerah kawan. Ya, ini daerah kawan, ini daerah asal. Nah, hasilnya yang pas dipetakan. Ya. Jadi, berdasarkan gambar di atas, himpunan A 1, 2, 3 disebut
domain, daerah asal. Himpunan B, A, B, C disebut kodomain, ya, daerah kawan. Terus hasil pemetaannya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, itu disebut rank, ya. Ranknya yaitu AB, daerah hasilnya, ya. C-nya nggak ikut karena nggak ada hubungan satu sama sekali, ya. Notasi dan fungsi rumus linear. Notasi fungsi linear, jadi fungsi, ada beberapa fungsi, nama istilahnya, linear itu lurus. Jadi notasi itu adalah rumus, ya, penulisan. Fungsi linear dinotasikan, disimbolkan, dirumuskan f x, sedemikian hingga ax plus b, di mana f adalah nama fungsi, x anggota daerah asal, ax b banyaknya dari x, ya. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Rumus fungsi linear. Ya, ini contohnya langsung aja. Contoh fx sama dengan 2x plus 2. Nilai fungsi untuk x2, jadi yang 2-nya ini dimasukkan ke huruf x-nya. 2x artinya 2 kali x plus 2. Maka 2 kali 2 ditambah 2. 2 yang ini dari soal, dari rumus fungsinya, notasi fungsinya. Yang 2 ini adalah dari mana? Fungsi untuk x sama dengan 2. Jadi kalau misalnya x-nya 10 berarti 2 kali 10 plus 2. Ya. Di sini ada beberapa jenis-jenis fungsi. Fungsi konstan, ya, fungsi linear tadi. Terus fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat berbentuk parabola. Terus fungsi identitas. Ya. Bisa Anda pelajari sendiri-sendiri. Ya. Oke. Sifat-sifat fungsi, fungsi injektif atau satu-satu. Anda perhatikan, gambar ini adalah gambar berupa fungsi. Kenapa? Karena tidak ada yang bercabang di daerah domain atau daerah asal. Dipetakan, disambungkan pas satu-satu. Ya. Terus disebut injektif satu-satu. Ya. Tidak ini walaupun silang A ke Q, B ke P, pas satu-satu. Tuh, ya. Terus fungsi surjektif. Jadi ada anggota himpunan A itu menuju ke himpunan B dalam titik yang sama. Ya, ini disebut surjektif. A ke P, B ke Q, C ke Q juga. Ya. Fungsi injektif, ya, fungsi injektif juga sama, dipetakan satu-satu. Jadi anak-anakku, kesimpulan hari ini kita belajar adalah bab 2, pengenalan dulu relasi dan fungsi, ya. Relasi dan fungsi. Relasi, kesimpulannya, suatu hubungan antara himpunan A dan himpunan B, himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A boleh bercabang dengan himpunan B. Ya, coba kita lihat lagi di mana himpunan A boleh bercabang dengan himpunan lainnya. Ya, ini relasi. Nah, ini. Jadi relasi adalah hubungan dua buah hubungan, sebuah hubungan dua buah himpunan, di mana himpunan A atau daerah asal boleh bercabang di daerah B atau daerah kawan. Itu relasi. Terus kalau untuk fungsi itu enggak, harus berhubungan satu sama lain. Ini ke sini. Ya, ini ke sini. Jadi yang daerah A ini tidak ada yang berhubungan. Ya. Ini kalau ini apa ini? Kalau ini fungsi bukan? Bukan. Kenapa, Patri? Karena di daerah A ada yang bercabang panahnya. Ya, nggak boleh. Ya. Ya, terus kesimpulan yang kedua adalah istilah-istilah nama-nama pada hubungan relasi dan fungsi. Yang ini disebut domain atau daerah asal. Yang B, himpunan B, kodomain, yaitu daerah kawan. Terus ada lagi rank, yaitu daerah hasil. Daerah yang dihasilkan, dipasangkan, dipanahkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, cukup sudah masa kecil Anda, masa SMP Anda untuk main-main, tidak serius. Pesan Patri, selalu jaga kesehatan. Salam buat orang tua. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan, ya. Hari ini tidak ada tugas. Insya Allah tugasnya mulai minggu depan. Terima kasih atas perhatian. Oke.
Oke, ya. Patri kira udah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu pesan-pesan Patri tolong diindahkan, dijaga, dipraktekkan secara istiqomah. Salam buat orang tua. Hari ini tidak ada tugas. Tugasnya insya Allah mulai minggu depan. Ya, Patri share videonya, penjelasannya sama PDF-nya, materinya yaitu relasi dan fungsi. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.